Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa, dan dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala an. Qala berkata Abu Musa, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udu jengoklah al-maridha, orang sakit. Wa at'imu, dan kasihlah makan al-ja'i'a, orang lapar. Wa fukku, dan lepaskanlah al-'ani, tawanan." Rawahul Bukhari. Al-'ani mananya 'ani, al-asiru adalah tawanan. Wa an Thauban, dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata baginda Nabi, innal muslima, sungguhnya orang Islam, idza 'ada, bila mana menjenguk akhahu, saudaranya, al muslima yang Islam, ada bila mana dia menjenguk akhahu, saudaranya, al muslima yang Islam, lam yazal, maka tidak henti-hentinya dia, fi khurfatil jannati, di dalam petiannya buah-buah, petian buah-buah pertamanan surga, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma khurfatul jannah, wa ma, dan apakah khurfatul jannah, maknanya khurfatul jannah. Qala berkata baginda Nabi, janaha, petian buahnya. Rawahu Muslim. Ketika dia itu memetik buah-buah di pertamanan surga, kalau dia itu sedang menjenguk saudaranya Islam, artinya dia itu terus mendapatkan keuntungan, mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala, yang pahala itu nantinya akan menjadi buah-buah di taman surga sana. Kalau dia itu dikasih di buah-buah di taman surga, ya artinya dia itu masuk surga, katakan. Wa ana Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Ali, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang Islam pun, ya'utu, yang dia ini menjenguk musliman, orang Islam lain, ghidwatan, liwatan sepagi, illa shalla, kecuali mendoakan alaihi, kepadanya, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yumsi, sehingga dia bersore-sorean. Ya, kalau yang doakan itu malaikat, lah malaikat itu enggak pernah maksiat, dan mereka itu dekat dengan Allah, mereka itu makhluk-makhluk yang mulia, ya doanya kan makbul. Nah, karena di antara penyebab doa enggak makbul itu kan tukang maksiat, dosa-dosa, itulah yang menjadikan doa tidak makbul. Nah, kalau yang berdoa makhluk yang tidak berdosa, ya makbul, artinya katakan malaikat mendoakan, berarti artinya itu mesti makbul. Wa in adahu, bila mana dia ini menjenguk saudaranya, asyiyatan, di waktu sore, illa shalah, kecuali mendoakan alaihi, kepadanya, asab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbika, sehingga sampai pagi. Dia berbagi bagian. Wakala, dan adalah lahu baginya, kharifun, buah petian buah, fil jannati, di perkebunan surga. Rahu Tirmidzi. Faqala hadisun hasan. Al-kharif, maknanya kharif, as-samaru adalah buah, al-makhrufu, yang dipetik, al-mustana, yang dipetik. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Anas, karena adalah gulamun, seorang pemuda, Yahudiyun, yang beragama Yahudi, yahdumu, yang mengkhidmati an-nabiyya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Pamarido, maka pemuda Yahudi itu sakit. Fa'atahu maka mendatangi dia an-Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduhu, beliau menjenguk pemuda Yahudi sakit tadi. Faqa'ada, maka beliau duduk inda ra'sihi, di sisi kepalanya pemuda tadi. Faqala, maka beliau berkatalah kepada pemuda Yahudi, aslim, masuklah Islam le. Fanadhara, maka melihat pemuda itu ila abihi, kepada bapaknya. Wahwa, sedangkan bapaknya indahu, di sisi dia. Faqala, maka bapaknya yang juga Yahudi juga berkata, ate, ikutilah Abul Qasim baginda Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, maka pemuda Yahudi itu masuk Islam. Fa kharaja, maka keluar an-Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Wahwa, sedangkan beliau bersabda, alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi yadzat anqadahu, yang telah mengentaskan dia minan nari, dari neraka. Rawahul Bukhari. Jadi orang kafir ya, orang Yahudi aja itu loh, barokahnya khidmat baginda Nabi itu loh, akhirnya itu dapat hidayah. Ini sebetulnya ya barokah khidmat dia kepada baginda Nabi itu, sehingga sama Allah sayang sama dia. Kalau Allah sayang, suka sama dia, karena dia mengkhidmati orang yang paling dicintai oleh Allah, akhirnya dikasih perkara yang paling penting untuk dia, yaitu hidayah. Makanya itu mahabbatus sholihin itu penting sekali itu, karena itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ada orang ulama mengatakan orang itu tidak akan jadi orang soleh dan tidak akan punya anak soleh kecuali dia itu mencintai orang-orang soleh, cintai orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh, ya akan jadi orang soleh. Berkumpul dengan orang nakal, ya jadi orang nakal. Walaupun dia ini anaknya Nabi, ya, apalagi hanya Gus, enggak ada apa-apanya itu. Ini anaknya Nabi, anak seorang Nabi, anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang dia ini suka berkumpul sama orang kafir, ya Pak, mencintai orang kafir, ya, mencintai orang kafir. Akhirnya jadi apa? Matinya jadi tidak iman. Akhirnya tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Nuh, Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Diajak masuk ke perahu, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari ikut aku naik kapal sini, jangan bersama orang-orang kafir. Kesukaannya itu bersama orang kafir. Akhirnya pemikirannya jadi ngikuti pemikiran orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Minteri bapake, minteri Nabi dan Rasul. Aku akan naik gunung, air tidak akan bisa naik ke gunung, katanya. Tidak akan bisa, aku gak kena air nanti. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tenggelam akhirnya. Makanya penting. Ini orang kafir suhbah dengan baginda Nabi, dapat hidayah. Ya tak? Anak Nabi suhbah sama orang kafir, enggak dapat hidayah malahan. Makanya hati-hati. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti amalannya orang yang dia cintai, madhabnya orang yang dicintai, agamanya orang yang dicintai. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian ini memilih siapa yang kamu cintai, itu dipilih. Nabi Lut punya istri, tapi istrinya selalu bersama sama orang kafir, yang enggak bersama dengan Nabi Lut akhirnya. Nabi Nuh
punya istri juga, tapi istrinya itu selalu bersama dengan orang kafir, ya sama dengan anaknya tadi, ya akhirnya nggak dapat hidayah juga. Milih teman, insyaallah ya. Nah, hakikatnya teman itu yang ada dalam hati, yang kamu masukkan dalam hatimu itu siapa, itulah temanmu yang sejati. Karena ada orang itu zahirnya itu kumpul dengan orang soleh, tapi hatinya itu kumpulnya dengan orang nakal. Dan orang yang seperti ini itu sebetulnya nggak berteman dengan orang soleh, ya berteman dengan orang nakal. Yang paling dekat dengan dirinya ya hatinya itu kan. Dengan hatinya diisi dengan orang-orang yang nakal, orang-orang fasik. Nah, orang seperti ini ya zahirnya kayak berteman dengan orang-orang iman, orang-orang saleh, tapi batinnya, hakikatnya dia itu lebih dekat kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.